Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, serta saudara dimanapun berada. Selamat menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Tetap bertumbuh dalam firman Tuhan dan masih dalam suasana Pentakosta. Kita merenungkan satu tema pengajaran dari firman Tuhan yang mengatakan pencurahan Roh Kudus sebagai anugerah bagi semua orang. Diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 yang mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, Roh Kudus sebagai pribadi Allah sesungguhnya sejak dunia dijadikan telah ada. Tapi melalui karya penyelamatan Allah dalam dunia, maka pada waktu yang Tuhan sendiri tentukan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Pentakosta itu terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus sekarang menjelaskan apa yang diceritakan Lukas dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13 merupakan pemenuhan nubuat Nabi Yoel, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Dan karena itu uraian ini mirip dengan apa yang disebut dalam naskah Laut Mati sebagai suatu fraser, yakni penafsiran teks penjala lama yang dikaitkan dengan pemenuhannya. Jadi Petrus memulai khotbahnya dengan kata-kata, itulah yang difirmankan Allah, yang menunjuk kepada apa yang disampaikan oleh nubuat Nabi Yoel. Ia mengganti kata kemudian yang digunakan Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 menjadi pada hari-hari terakhir, yang menekankan bahwa dengan datangnya Roh Kudus, hari-hari terakhir telah datang. Ia juga menerapkan ulang nas itu kepada Yesus, sehingga Tuhan yang mendatangkan keselamatan bukan lagi Yahweh, tapi Yesus menyelamatkan siapa saja yang berseru kepada namanya. Dalam ayat 21 di Kisah Rasul pasal 2 itu dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kata kerja mencurahkan seperti menggambarkan kemurahan anugerah Allah dalam pemberian Roh Kudus. Mencurahkan menandakan bukan rintik-rintik hujan biasa atau kucuran air biasa, tapi laksana hujan tropis. Kalau kita mempelajari hutan tropis, maka curah hujan yang sangat tinggi itu di hutan tropis, dan itu bisa digambarkan dengan makna kata mencurahkan itu, saudara. Dan itu pertanda bahwa sesuatu yang tuntas, pencurahan Roh Kudus sesuatu yang memiliki makna yang penting, karena pencurahan itu tidak dapat lagi ditarik kembali. Dan juga pencurahan Roh Kudus itu memiliki makna yang sifatnya universal, diberikan secara luas kepada semua kelompok manusia tanpa memandang kelamin, usia, dan jabatan. Dan karena itu kita sangat bersyukur karena Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita semuanya. Dan biarlah Roh Kudus tinggal dalam hati kita sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk peristiwa Pentakosta ini. Ya Roh Kudus tinggal dalam hati kami, karena dengan Engkau tinggal dalam hati kami, maka kami dituntun untuk mengerjakan pekerjaan Allah, membawa kami kepada kebenaran, meninggalkan sifat-sifat daging kami, sifat-sifat duniawi kami, lalu kami menjadi anak-anak Allah, hidup bukan lagi dari daging, tapi hidup di dalam roh sebagai anak Allah. Biarlah dimanapun kami beraktivitas, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai yang berwira swasta, biarlah hidup kami senantiasa diterangi dengan kuasa Roh Kudus.
perjuangan masa depan kami. Tuntunlah ya Roh Kudus, kami yang sakit kuatkan, hiburkan, tolonglah kami. Anak-anak kami masa depannya, semua saudara kami yang dirawat di rumah sakit, di rumah, di kampung halaman. Roh Tuhan kiranya menjadi sumber kekuatan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam yang Tuhan karuniakan saat ini. Kami ingin menikmatinya di dalam kasih-Mu. Ibu Bapa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dan dalam keadaan apapun, mari di hadapan Tuhan buka seluruh kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sapaan kasih, terus berjuang dalam topang Roh Kudus, Soli Deo Gloria.